Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya ingin membahas mengenai bentuk dan bagian surat. Nah, tentu dari teman-teman masih ada yang tidak yakin apakah bentuk surat atau bagian-bagian surat yang disusun ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Baik, untuk memahami lebih lanjut, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, bentuk-bentuk surat atau style of letters itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bentuk berjudul dan bentuk tanpa berjudul. Bentuk berjudul di sini dimaksudkan adalah bahwa perihal atau hal atau judul surat itu diletakkan di tengah-tengah atau centering. Nah, kemudian perihal tersebut dijadikan judul. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk tanpa berjudul. Di sini tidak menggunakan perihal atau hal atau judul surat yang diletakkan di tengah-tengah sebagai judul. Nah, untuk kategori bentuk tanpa berjudul itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk resmi, lurus, dan bertakuk. Kemudian di sini adalah variasi contoh-contoh bentuk surat berjudul. Ya, kita lihat di sini perihal suratnya ya adalah kontrak kerjasama. Nah, ini perihal ini digunakan sebagai judul sehingga diletakkan di tengah-tengah. Kemudian diikuti dengan nomor surat. Ya, nomor surat diletakkan di bawah centering atau di tengah-tengah naskah sebagai judul. Oleh karena itu, untuk peletakan tanggal maka diletakkan di bawah. Karena diletakkan di bawah, maka menggunakan kota, ya, kota identitas perusahaan tersebut, yaitu Jakarta. Kemudian diikuti oleh isi surat. Ya, kemudian bagian kaki surat seperti ini, ya. Nah, ini yang lengkapnya. Nah, di sini ini contohnya adalah surat perjanjian kerjasama, ya, kontrak kerjasama. Jadi di sini setelah tanggal ada pihak-pihak yang menandatangani. Kemudian di bawah kata pihak ini dapat dituliskan nama PT-nya, kemudian tanda tangan pihak pertama, kemudian nama penanda tangan dan jabatan. Demikian pun yang pihak kedua. Nah, untuk pengetikannya, bentuk formatnya untuk kaki surat ini dibuat rata seperti ini. Demikian pun seperti ini di sini diatur, ya. Nah, ini untuk contoh surat berjudul, ya. Nah, kemudian berikutnya untuk variasi yang lain yaitu bentuk surat tanpa berjudul, ya. Nah, untuk bentuk resmi itu ada 2 variasi, yaitu Indonesian Official dan New Indonesian Official. Nah, di sini untuk Indonesia resmi Indonesia, satu-satunya surat yang alamat dalamnya ada di sebelah kanan adalah bentuk resmi Indonesia, atau kalau dahulu disebut bentuk resmi Indonesia lama. Nah, yang membedakan dengan bentuk resmi Indonesia baru adalah peletakan alamat dalam. Kalau resmi Indonesia ada di sebelah kanan, kalau resmi Indonesia baru ada di sebelah kiri. Nah, penulisan kota, ya, penulisan kota di sini dikarenakan
bahwa Dinas Pendidikan ini luas, Sumatera Selatan luas, sehingga dimungkinkan untuk menuliskan nama kota, kecuali kalau contohnya tersebut adalah satu kota saja, maka di sini tidak perlu dituliskan kotanya, ya, karena di KOP sudah ada. Kalau ini luas, Sumatera Selatan, ini Palembang, Sulawesi Utara, ini Manado, ya, ini bisa dianalisis ya, ini bagian-bagian kepala KOP-nya, kemudian bagian nomor, lampiran, perihal. Ini merupakan 3 serangkai ya. Kalau di dinas, kalau di institusi pemerintahan dimungkinkan bahkan untuk nomornya bisa dituliskan dengan pena atau pulpen ya, dikarenakan untuk menangani satu surat itu ada yang bertugas menyimpan nomornya, ada yang bertugas mengetik, seperti itu, sehingga dimungkinkan untuk efisiensi waktu ini ditulis dengan pena atau pulpen. Nah, untuk lampiran pun diperbolehkan strip ya, karena untuk pengetik ini dia kemungkinan tidak tahu apakah ini ada lampiran atau tidak, sehingga boleh dituliskan. Tapi kalau di kalau di swasta itu karena efisiensi ya penggunaan bahasa, sehingga apabila tidak ada tidak digunakan. Jadi hanya nomor, perihal, seperti itu ya. Nah, untuk penulisan perihal juga bisa 3 serangkai seperti ini ya. Atau nanti ada variasi yang lainnya, bisa di tengah ya, bisa terpisah seperti itu. Nah, untuk ini kebetulan untuk suratnya tidak ada sifat surat. Nah, kalau ini contoh di Kementerian Agama ada sifat surat. Memang kalau untuk TND atau tata naskah dinas itu adalah tergantung dari masing-masing instansi. Untuk Kementerian Agama misalnya di sini menggunakan contoh bentuk resmi Indonesia Baru. Kalau untuk Dinas Pendidikan menggunakan resmi Indonesia Lama ya. Nah, ini juga sampai ke ini ya, kalau yang sangat ciri yang menonjol dari surat instansi pemerintah tidak menggunakan salam hormat dengan hormat atau hormat kami. Karena beda dengan surat-surat bisnis. Kalau surat bisnis mengedepankan kesopan santunan dalam berbisnis ya. Kalau untuk pemerintah biasanya public service atau pelayanan publik, sehingga dimungkinkan setara ya, tidak ada penggunaan dengan hormat dan hormat kami. Kemudian untuk jabatan pun itu diletakkan di atas, dikarenakan di instansi pemerintah ada nomor induk pegawai seperti ini ya. Jadi posisi jabatan ada di atas, ada yang variasinya di atas, ada yang dibuat seperti ini ya. Nah, kembali lagi tergantung masing-masing kebijakan TND instansinya ya. Baik, berikutnya. Nah, ini untuk yang tidak berjudul ya, ada full block style atau lurus penuh. Artinya di sini model surat yang setiap bagian-bagiannya itu ada di posisi sebelah kiri semua ya. Ini hanya kop surat, karena kop surat itu biasanya tercetak. Nah, ini ya tanggal, kebetulan ini karena dia hanya di satu kota yaitu Jakarta Pusat, sehingga di sini tidak perlu menuliskan kotanya ya, karena di sini sudah ada Jakarta Pusat, kecuali kalau luas seperti tadi ya. Kemudian ini nomor, kemudian perihal, seperti itu. Nah, beda dengan di instansi pemerintah. Kalau di swasta dikarenakan lampiran tidak ada, sehingga tidak usah digunakan seperti itu ya. Jadi langsung nomor dan judul suratnya hal, yaitu tentang interview. Penggunaan YTH biasanya digunakan untuk yang jabatannya lebih tinggi.
Nah, ini kan job seeker atau calon karyawan ya. Jadi ini SDRI ya, saudari. Seperti itu. Kemudian ya. Nah, berikutnya, nah ini isi suratnya ya. Isi surat itu ada salam pembuka dan ada salam penutup ya. Nah, ini salam pembuka, ini surat-surat bukan instansi pemerintah, jadi ada salam pembuka, ada salam penutup. Nah, ini yang baku digunakan, salamnya seperti ini. Lalu kemudian untuk isi surat itu ada paragraf pembuka, ini sebagai pengantar ya, kemudian paragraf isi dan paragraf penutup ya. Kadang paragraf pembuka dan isi itu bergabung. Nah, kalau dia bergabung menjadi satu, maka harinya itu awal hurufnya menggunakan huruf kecil karena dianggap ini hanya satu paragraf. Jadi ini surat ini totalnya ada 2 paragraf ya. Kemudian pukul, tempat ya. Kemudian paragraf penutup. Biasanya harapan-harapan dan ucapan terima kasih ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah bentuk block style. Yang membedakan adalah bahwa tanggalnya diketik sejajar ya. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan sekalian untuk posisi tanggal kita bisa mencari cara supaya kita lebih memahami ya suatu konsep itu dengan misalnya untuk penerapannya di materi ini adalah apabila tanggal di kiri maka tanda tangan surat ada di kiri. Apabila tanggal di kanan maka tanda tangan surat di sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau memang surat tersebut tanda tangannya tunggal, itu mengikuti posisi tanggalnya ya. Nah, di sini yang membedakan tanggal dan penandatanganan, kemudian salam pembuka ya, lalu kemudian nama penanda tangan dan jabatan ya. Nah, kalau ini oh iya, kebetulan ini tadi ada kode inisial. Ini Berlina Siregar, huruf kapital BR ya. Awal huruf namanya kapital, berarti penanda tangan, kode penanda tangan. Kalau ini misalnya WS, Wati Suwati, itu kode typist atau pengetik ya. Nah, itu apabila yang menangani surat banyak, sehingga untuk memudahkan identifikasi siapa penanggung jawab. Namun kalau tidak ingin menggunakan juga tidak apa-apa. Misalnya untuk surat sudah jelas pengetiknya itu hanya 1 orang, itu saja boleh tidak digunakan ya. Nah, kalau untuk dengan perihal ya, itu penulisannya bisa tadi yang 3 serangkai ya, tapi bisa juga perihal itu diletakkan sebelum atau sesudah ya. Kalau sebelum atau sesudah dapat diletakkan di sebelah kiri atau di tengah. Kalau sesudah dengan hormat itu diletakkan di tengah. Namun untuk memudahkan memang ini lebih secara visual eye catching ya, bagus gitu ya, enak dilihat ya. Tapi kalau misalnya untuk kepraktisan memang dibuat 3 serangkai, nomor lampiran perihal atau nomor hal ya, gitu, untuk memudahkan. Tapi kalau ingin cantik, variasinya bisa diletakkan sebelum dengan hormat atau sesudah dengan hormat. Bisa di sebelah kiri, bisa di tengah, atau kalau setelah dengan hormat itu di tengah ya. Nah, itu tadi bentuk block style dengan full block style. Jadi full itu berarti semua sebelah kiri. Kalau block style sebelah kanan, ada yang di sebelah kanan yaitu tanggal sejajar dengan nomor ya. Kemudian tanda tangan. Jadi untuk mudahnya tanggal di kiri,
maka tanda tangan posisinya di kiri. Kalau tanggal di kanan, posisinya di kanan, ya. Nah, berikutnya adalah variasi lain, bentuk semi block style, ya. Semi block style di sini kita bisa lihat adalah yang membedakan ini hampir sama dengan block style, tetapi untuk isi surat itu masuk baris pertama isi surat itu masuk 7 ketuk atau 7 spasi, atau bisa diatur marginnya, ya. Selanjutnya adalah dari sebelah kiri. Nah, untuk isinya juga bisa masuk seperti ini. Tadi beda ya, kalau untuk yang full block kiri semua. Nah, itu yang membedakan, ya. Kita lihat ya, tanggal di kanan selalu tanda tangannya kanan apabila tanda tangannya adalah tunggal. Nah, ini memang lebih good looking ya kalau untuk model sebuah surat. Nah, pilihan lainnya adalah menggantung atau hanging paragraph, ya, hanging style. Nah, di sini yang lain-lainnya sama, yang membedakan adalah tadi kalau di semi block baris pertama masuk ke dalam 5 sampai 7 ketuk atau spasi. Nah, kemudian baris berikutnya dari kiri kecuali isinya tadi ya. Nah, kalau untuk hanging, baris pertama dari kiri, baris kedua dan selanjutnya masuk, ya. Nah, namun untuk penerapannya ini tidak pernah digunakan ya. Ini hanya seni bentuk-bentuk surat atau style letters, ya. Nah, kemudian untuk variasi berikutnya adalah lekuk atau edented style, ya. Edented style. Nah, di sini apanya yang lekuk? Yang lekuk adalah alamat dalamnya. Ya, ini masih sama ya, posisi tanggal ada di kanan, sebelah kanan, maka tanda tangan juga di kanan, ya. Nah, ini dia lekuk baris pertama dari kiri, baris kedua satu tab ya, atau 7 ketuk. Baris berikutnya berarti 14 ya. Jadi ini berlekuk. Ini juga sama, ini tidak digunakan. Jadi hanya merupakan model seni, model-model surat ya, begitu. Nanti dari bentuk-bentuk ini tentunya tergantung dari organisasinya. Biasanya masing-masing pimpinan itu perwakilan masing-masing bagian merumuskan kira-kira untuk tata naskah dinas atau standar format suratnya akan seperti apa, bisa memilih ya. Kalau untuk instansi pemerintah tadi yang official atau yang resmi, atau resmi Indonesia Lama atau Indonesia Baru. Nah, kalau untuk swasta itu bisa memilih apakah full blocks ya, yang kiri semua, atau block style yang tanggal dan tanda tangannya kanan, atau semi block style yang secara visual paling cantik ya, yang baris pertamanya masuk ya. Nah, kalau untuk lekuk dan hanging, lekuk dan menggantung itu tidak pernah digunakan ya. Baik, berikutnya. Nah, bagian surat. Bagian surat ini adalah salah satu contoh bagian surat yang lengkap. Jadi secara garis besar bagian surat itu ada 4. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua pembuka surat ya, yang ketiga pembuka surat dari sini sampai sini ya, kemudian isi surat, terakhir penutup surat ya. Jadi ada 4: kepala surat, pembuka surat ya, pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Kalau kita lihat untuk kepala surat, elemen-elemennya adalah logo, kemudian ini adalah bagian yang sudah tercetak ya. Nah, untuk pemilihan kertasnya bisa menggunakan
warna-warna kalau di pemerintah mungkin sudah baku putih misalnya ya, tapi kalau di swasta bisa menggunakan warna-warna yang soft, seperti warnanya bisa pilihannya warna biru yang soft, kemudian atau pink yang soft, atau krem yang soft ya, atau putih ya. Nah kemudian di sini ada kebetulan instansi pemerintah, jadi nama kementeriannya, nama badannya, kemudian alamat sebagai identitas. Kalau ini sebagai identitas. Dan biasanya untuk logonya macam-macam ya. Kalau untuk pejabat ditujukan untuk pejabat tertentu mungkin yang logo yang ada goldnya atau warna emasnya. Tapi kalau untuk yang jabatan tertentu misalnya hanya hitam saja. Seperti itu. Nah, kemudian pembuka surat. Nah, di sini menggunakan 3 serangkai, nomor, lampiran, hal. Ya. Nah, kemudian di sini tanggal. Lalu kemudian di sini adalah alamat tujuan. Di sini menggunakan YTH. Tidak kepada ya, tapi YTH. Yang mengandung orang atau jabatan itu menggunakan YTH. Kalau tidak langsung saja PT ya. Itu pun untuk pejabat orang yang dihormati, kalau tidak langsung namanya saja. Atau kalau ke PT hanya kepada ya. Kemudian salam pembuka dengan hormat haknya kecil diakhiri koma. Lalu kemudian isi surat ya, isi surat ini kebetulan bentuknya semi blok ya. Kalau kita lihat di sini baris pertamanya masuk. Ya, ini kebetulan kementerian menggunakan yang ini jenisnya undangan, jadi dimungkinkan tidak menggunakan yang resmi, tapi ini karena untuk eksternal ya, menggunakan bentuk semi blok ya. Nah kemudian ini ya, nah ini ada paragraf pembuka, paragraf isi ya, ini hurufnya kecil kan. Nah kemudian pukul, bukan jam, bukan waktu ya. Baru kemudian paragraf penutup, atas perhatian dan kerjasama ya kan, kerjasama ini dipisah, terima kasih dipisah, kerjasama dipisah. Lalu kemudian penanda tangan ya, penanda tangan ini dia menggunakan, karena ini suratnya eksternal jadi seperti itu, dengan ada salam pembuka penutup. Nah kemudian namanya, kemudian nomor induk. Di sini menggunakan stempelnya berwarna biru. Kemudian ada tembusan. Tembusan ini artinya bahwa surat ini bukan hanya diberikan kepada pembaca utama, namun ada pejabat lain atau pihak lain yang mengetahui surat tersebut. Apabila satu ya bisa tembusan titik 2 langsung diberikan. Namun kalau lebih dari satu, tembusannya bisa diberikan nomor urut. Baik, demikianlah ya slide dari saya. Seperti biasa, agar lebih mampu menerapkan pemahaman konsep tersebut di atas, maka ada tugas di sini, browsing satu contoh naskah surat lengkap bagian-bagiannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian analisislah bentuk suratnya, bagian-bagian suratnya, kemudian capture atau capture gambar surat di MS Word, tuliskan keterangan bentuk surat dan bagian-bagian surat menurut kreasi masing-masing. Demikianlah slide materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.